hanya bagiku, agar ku tak ragu untuk melangkah maju, menjalani hidup yang kau berikan padaku, menggapaimu Yesus, terang di hidupku, menggapaimu Yesus, terang di hidupku, menggapaimu Yesus, terang di hidupku. Haleluya. Shalom, selamat berjumpa kembali saudara kasih Tuhan. Mari kita siapkan diri kita untuk masuk dan terima firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Seperti biasa kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua dan urapilah hamba-Mu ini yang akan menyampaikan firman ini, agar firman ini tidak kembali dengan sia-sia, tumbuh dalam hidup kami, menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan berikanlah pada kami semua Tuhan urapan roh hikmat dan wahyu daripadamu, agar terbukalah pikiran kami, terbukalah indera rohani kami, sehingga boleh menangkap dan mengerti maksud dan isi firman-Mu ini dengan baik dan benar, yaitu tepat seperti yang Kau maksudkan pada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami semua siap sambut firman-Mu hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, mari kita masuk dalam firman Tuhan ya. Firman Tuhan pada hari ini saya pilihkan yang bertemakan koreksi dari Tuhan. Kenapa harus koreksi? Ya, biasanya koreksi kan guru, Pak. Lah, memang Tuhan itu Bapak kita ya. Tapi sampai bahwa kita juga guru kita, bahkan guru kita yang baik. Jadi kalau ada hal-hal tertentu dalam hidup kita dan dia selalu tahu yang kurang cocok dengan kehendaknya, kurang cocok dengan peraturannya, kurang cocok dengan firman-Nya, maka dia memberikan koreksi pada kita dengan maksud yang baik untuk kita, yaitu agar kita berbalik dan kembali kepada jalan yang benar di hadapannya, agar hidup kita selalu beruntung. Jadi koreksi Tuhan berikan. Namun cara Tuhan berikan koreksi ada urutannya. Kalau kita di kantor aja ya, kalau ada orang bekerja di kantor lalu melakukan kesalahan di mata bosnya, maka ada SP1, SP2, SP3 baru berujung dengan pemecatan. Tapi kalau Tuhan pakai cara yang lain, yang pertama mungkin dia hanya mengingatkan kita. Lalu kemudian kalau kita diingatkan terus gak mau ingat-ingat juga, maka dia mulai ini memberikan teguran kepada kita, lebih keras maksudnya. Tapi kalau tidak sadar juga, maka Tuhan mulai memukul agar kita sadar dari kesalahan kita dan berbalik pada jalan yang baik, yang benar. Kalau tidak juga, maka hajaran itu akan datang pada kita. Tapi Tuhan Maha Murah, dengan pengorbanan di salib, dia masih beri kesempatan untuk kita bertobat dan berbalik kepada jalan yang benar. Jadi hai saudara-saudara kasih Tuhan, mari kita peka kepada Tuhan. Kalau kita tidak peka kepada Tuhan, Tuhan sedang berikan koreksi tingkat berapapun, kita abaikan semua. Malah kita nganggap kita yang paling benar ya. Itu berbahaya sekali. Bagaimana? Yang pertama, Tuhan mengingatkan kita. Tuhan mengingatkan kita dengan bicara secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung bisa dengan suara yang audible, jelas terdengar seperti pada nabi-nabi zaman dulu ya, kita tahu seperti itu. Tapi bisa juga Tuhan bicara dengan cara tidak langsung, berarti tidak langsung kepada kita tapi melalui sesuatu. Yang pertama kita lihat kalau dari langsung, misalnya di 1 Korintus 10 ayat 11 ya, bukan 1 Korintus 10, Mazmur 119 ayat 2, 24 dan 146. Mazmur 119 ayat 2, 24 dan 146. Mazmur 119 ayat, kita baca 146-nya dulu ya. Aku berseru kepadamu, selamatkanlah aku hendak berpegang pada peringatan-peringatanmu. Dan itu kemudian Tuhan bicara kepadanya, kata Daud ya. Lalu kita lihat lagi Mazmur 119 ini ayat yang ke-24. Firman Tuhan mengatakan ya,
Ya, peringatan-peringatanmu menjadi kegemaranku, menjadi penasihat-penasihatku. Maksudnya penasihat dalam hidupku bisa diluruskan. Peringatan Tuhan atau Tuhan mengingatkan secara langsung di sini. Ayat 2 mengatakan, berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Berpegang pada peringatan-peringatan. Jadi Tuhan mengingatkan, jangan diabaikan begitu saja ya. Kita baca lagi Amsal 3 ayat 11. Surat Amsal pasal 3 ayat ke-11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Tuhan mengingatkan, jangan bosan. Ini secara langsung ya, tapi bisa juga secara tidak langsung, yaitu lewat firman Tuhan. Ya, kita lihat 2 Timotius 3 ayat 16. Firman Tuhan ada sesuatu yang diwahyukan, diilhamkan oleh Roh Kudus. Kita lihat 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. Ya, firman Tuhan mengatakan di 2 Timotius pasal 3 ayat ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, itu firman Tuhan, memang bermanfaat untuk mengajar, mengingatkan ya, untuk menyatakan kesalahan diingatkan oleh Tuhan, dan untuk berbaik kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah itu ya secara tidak langsungnya. Jadi kalau langsung bisa lewat bisa lewat suara yang didengar, bisa lewat inspirasi dalam hati nurani kita, atau yang lainnya. Tapi bisa juga dengan tidak langsung, ada perantara para nabi, perantara orang-orang yang menyampaikan khotbah yang kita dengar, perantara firman Tuhan yang kita baca ya, dan sebagainya. Nasihat dari rekan-rekan yang memberikan nasihat kita secara rohani dan lain sebagainya, termasuk juga kejadian nimpa orang lain ya. Seperti Daud, dia saat diingatkan lewat teguran dari Nabi Nathan di sini ya, itu adalah yang Tuhan berikan kepada kita, mengingatkan. Yang kedua, kalau kita tidak juga sadar gitu, tidak juga mau ngeh, karena mungkin yang pertama kurang PK sama Tuhan, kita merasa kita betul-betul mengenal Tuhan, tapi sebelum kita belum mengenal. Jadi waktu Tuhan lewat, kasarnya ya, bercanda ya ini, kita tidak tahu juga tuh yang lewat itu Tuhan. Kita kira yang lewat itu siapa? Hantu, kayak kata murid-murid ya. Karena dia waktu itu mereka semua belum terlalu peka kepada Tuhan. Jadi waktu Tuhan datang malah dikira hantu. Ya ini, ya, karena kurang peka. Walaupun katanya, walaupun klaimnya, saya peka sekali sama Tuhan, saya dekat sekali sama Tuhan, saya selalu dengar suara Tuhan. Pertanyaan, betulkah itu suara Tuhan ya? Nah, jadi itu kadang-kali Tuhan peringatkan juga melalui orang lain yang menyatakan oleh firman Tuhan, ternyata nggak sama, ternyata malah bertentangan, kasarnya saja. Kalau itu seperti bukan suara Tuhan yang dengar, mungkin suara hatinya sendiri gitu loh. Nah, atau bisikan dari yang lain ya. Itu yang pertama. Kalau itu tidak kita perhatikan, kalau kita tidak pedulikan, kalau itu kita abaikan, maka Tuhan masuk tahap yang kedua, yaitu setelah dia ingatkan, kita masih tidak mau juga, dia mulai menegur kita, menggunakan teguran. Nah, kalau ini adalah lebih keras lagi, yaitu melalui apa? Hambatan-hambatan dalam kehidupan kita. Ada banyak hal yang kita ingin capai, ada banyak hal yang kita lakukan, kita jalani, tapi terhambat terus ya. Atau masalah-masalah, kesukaran-kesukaran yang kita alami. Nah, seperti dialami juga pernah. Siapa itu yang alami? Bileam ya. Bileam mau jalan dihambat oleh Tuhan. Nah, itu adalah menegur dia ya, supaya dia sadar akan dosanya. Kita lihat Bilangan 22. Bilangan pasal 22 ya. Perjalanan Bileam terganggu, terhambat. Keledainya melihat Tuhan yang menghambat di sana ya, malaikat Tuhan. Bilangan 22 ayat 21 sampai 30. Kita baca firman Tuhan. Judul perikopnya keledai Bileam dan malaikat Tuhan. Malaikatnya huruf besar, Tuhannya huruf besar. Lalu bangunlah Bileam pada waktu pagi, dipelanailah keledainya yang betina, dan pergi bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Tapi bangkitlah murka Allah ketika pergi. Kenapa? Bileam melakukan kesalahan di muka Tuhan, tapi dia belum sadar. Dan kemudian berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya, menghambat jalannya. Bileam mengendari keledainya yang betina, dan 2 orang bujangnya ada bersama-sama dengan dia. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berada di jalan dengan pedang terus di tangannya, menyimpanglah keledai itu dari jalannya dan masuk ke ladang. Maka Bileam memukul keledai itu untuk mengalihkannya kembali ke jalan. Kemudian pergilah malaikat Tuhan berdiri pada jalan yang sempit di antara kebun-kebun anggur dengan tembok sebelah menyebelah. Ketika keledai itu melihat di malaikat Tuhan, ditekan dengan dirinya kepada tembok, sehingga kaki Bileam terhimpit kepada tembok, maka ia memukulnya pula.
Berjalan pula malaikat Tuhan terus berdiri pada satu tempat, ya, pada satu tempat yang sempit, yang tidak ada jalan untuk menyimpang ke kanan atau kiri. Melihat malaikat Tuhan meniaraplah keledai itu dengan Bileam masih di atasnya, maka bangkitlah amarah Bileam, lalu dipukulnya keledai dengan tongkat. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu, sehingga berkata kepada Bileam, apa yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali? Jawab Bileam pada keledai itu, karena engkau mempermain-mainkan aku, sehari ada pedang tanganku, tentulah engkau bunuh sekarang. Tapi keledai itu berkata pada Bileam, bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu? Jawabnya, tidak. Nah, dari sini kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam, dan ia melihat malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya dan beri jalan. Lalu berlututlah Bileam di tempat itu, ya, dan ia sujud. Artinya Tuhan menghambat jalannya karena Tuhan gak sujud. Tuhan mulai menegur dia. Ini yang kita lihat di Perjanjian Lama, ya. Maka bila teguran bisa juga melihat hati nurani kita, tapi ternyata tidak membuat ini disadarkan. Lanjut tahap kedua, tingkat kedua, yang seperti tadi saya katakan, maka mulai merasa, ya, dibuat bahasa kehilangan damai sejahtera lah, mulai merasa jauh dari Tuhan lah, mulai merasa kosong tak berdaya lah, merasa gagal semualah. Begitu banyak masalah-masalah yang datang, ya. Ini supaya kita sadar, bukan Tuhan itu kejam, bukan Tuhan menyakiti kita, tapi Tuhan menyadarkan kita akan koreksinya, dan tidak menunda-nunda lagi untuk berbalik dan datang kepadanya untuk membereskannya. Itu tingkat kedua. Maka Tuhan mulai negur dengan banyak masalah, dengan hambatan-hambatan yang Tuhan adakan, ya. Tapi kita perlu sadar dengan baik, maka kita perlu menguji segala sesuatu, ya. Nah, kalau tidak sadar juga gimana? Yang ketiga tingkatnya, Tuhan mulai memukul. Nah, ini maka kita baca, memukul dengan ada malapetaka yang datang. Jika teguran melalui hambatan, melalui kesukaran itu tidak juga membuat kita sadar, maka langkah ketiga Tuhan adalah ia mulai memukul. Misalnya pukulan itu berupa apa? Masalah kesehatan, sakit tiba-tiba, ya. Masalah keuangan, bangkrut tiba-tiba, ya. Hilang atau rugi tiba-tiba, kehilangan pelanggan tiba-tiba begitu, atau masalah keluarga, ada masalah dengan pasangan, ada masalah dengan anak, ada masalah dengan orang tua dan sebagainya. Tuhan bisa saja membuat itu. Namun kita perlu berhati-hati di sini. Kita uji apakah ini pukulan dari Tuhan, ataukah ini pekerjaan si jahat, ataukah Tuhan izinkan ini semua untuk memproses kita, membentuk kita, supaya kita naik tingkat secara rohani. Nah, kita perlu tahu, kalau ini dari setan, maka kita lawan dengan kuasa Tuhan. Tapi kalau ini dari Tuhan, kita lawan, ya ampun, kita seakan-akan berperang melawan Tuhan sampai kapanpun tidak selesai. Jadi boleh saja terjadi masalah, tapi jangan dianggap semua dari setan. Bisa saja itu pukulan dari Tuhan karena kita yang salah. Harusnya kita sadar diri dong, bertobat dan berubah, ya. Jadi kita harus tahu ini adalah Tuhan mulai mukul. Nah, yang berikutnya, kalau dipukul gak sadar-sadar juga, dianggap ini dari setan, terus dijalankan terus dan merasa bisa menengking tenggang-tenggi di sana, maka tahap keempat Tuhan mulai menghajar dengan luar biasa, ya. Menghajar. Kita lihat gimana, tapi Tuhan Maha Murah, dia masih beri kesempatan kita untuk berbalik dan bertobat, ya. Mari kita baca 2 Tawarikh 7 ayat 13 sampai 14. 2 Tawarikh 7 ayat 13 sampai 14. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan. Bayangkan saja, kalau Tuhan menutup langit dan tidak ada hujan bertahun-tahun, maka tidak ada makanan bisa diambil. Apalagi zaman itu tidak ada tanamannya tumbuh, tidak bisa makan, hanya bisa makan pasir dan batu mungkin begitu, ya. Itu hajaran Tuhan. Dan kemudian, bila mana aku menyuruh belalang makan habis hasil bumi, apapun yang kita tabur bertumbuh dimakan habis oleh belalang. Jadi menaburnya, menuainya sama sekali enggak. Kenapa? Tuhan lagi menghajar, ya. Atau bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, jika banyak yang mati, Tuhan yang melepaskan, bukan setan yang membuat itu, ya. Kalau segini artinya apa? Tuhan menghajar untuk mengingatkan kita, membuat kita sadar bahwa kita salah di mata Tuhan, dan kita harus cepat-cepat membereskan di hadapan Tuhan dan berubah untuk itu, ya. Kita baca ayat 14. Dan umatku yang atas namaku disebut, ya, kita ini, ya, merendahkan diri, menyadari kesalahannya, minta ampun kepada Tuhan, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan jahat, alias bertobat, tidak mengulangi lagi. Nah, ini maka aku akan mendengar dari surga. Artinya kalau kita tidak bertobat,
ada dosa masih tidak bereskan, itu menghalangi doa kita sehingga tidak didengarkan oleh Tuhan ya. Walau berdoanya 24 jam percuma saja. Dan akan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Baru Tuhan tarik ajarannya itu ya. Kenapa? Karena kita sudah kembali ke jalan yang benar. Jadi itu ada 4 tahap. Yang pertama, mengingatkan. Setelah waktu kita diingatkan, cepat sadar. Jangan kita abaikan begitu aja, merasa diri paling benar. Yang kedua, Tuhan mulai ya ini menegur ya. Tuhan mulai menegur. Dengan apa? Dengan masalah-masalah, hambatan-hambatan terjadilah. Itu untuk mengingatkan kita juga. Masa nggak ingat juga? Tapi ternyata ada orang yang nggak ingat juga. Tetap aja kekal meneruskan pelanggarannya. Maka Tuhan mulai memukul dengan mendatangkan yang gak enak-enak pada kita dalam berbagai masalah kehidupan ini. Dan terakhir, kalau tidak sadar juga, maka Tuhan mulai menghajar sehingga, waduh, berat sekali masalah kita alami, berat sekali penderitaannya kita alami, berat sekali ya ini ya kesusahan yang kita alami. Tapi cepatlah sadar, merendahkan diri di hadapan Tuhan, berbalik dari jalan yang salah dan bertobat, maka itu, dan berdoa dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan mendengar dari sorga, mengampuni dosa kita serta memulihkan keadaan kita. Haleluya, puji Tuhan. Jangan lupa, maka kita bangun kepekaan akan Tuhan ya. Lewat apa? Memang lewat pergaulan dengan Tuhan, lewat hidup dekat dengan Tuhan, lewat banyak berdoa muji menyembah Tuhan. Tapi jangan lupa lewat banyak belajar firman Tuhan. Dari situlah kita bisa mengenal Tuhan lebih baik. Jadi kalau misalnya Tuhan datang mengingatkan, kita tahu, oh Tuhan yang datang. Dia bilang, oh hantu yang datang, kayak para murid sudah dipenuhi Roh Kudus. Nah ini ya, jadi jangan seperti itu, tapi biarlah kita bisa merespon dengan sebaik-baiknya dan secepat-cepatnya koreksi dari Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini dengan terima berkat dari Tuhan. Angkat 2 tanganmu. Kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat terbaik dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan terutama urapan yang penuh dari Roh Kudus, buat kita lebih peka lagi kepada Tuhan. Dan itulah kiranya menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha Tuhan datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya berarti berkat Tuhan ini sama-sama katakan amin. Terus berkati. Haleluya, puji Tuhan. Sampai jumpa. Haleluya. Waktuku susah dan menderita, Yesus lah yang ku seru. Waktuku jatuh dan